Ana kidung rumaksa ing wengi teku hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan tatan purun paneluhan tan ana wani niwah panggawe ala gunaning wong luput geni atmahan tirta maling ato tan ana ngarah ing mami guna tutupan sirna Roro Sukatijah, kemari kamu. Benarkah kamu ini menantu Demang Toyareka? Jawab dengan jujur. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aco Sofura Mutiamatullah dari SD Negeri 1 Kranji. Akan bercerita dengan judul Tragedi Setu Pahing. Itu tadi cuplikannya. Bagus kan? Itu diambil dari buku dengan judul Banyumas Riwayatmu Dulu yang ditulis oleh Sugeng Wiono dan Sunardi pada tahun 2002. Begini kisahnya. Sepulangnya Adipati Wirasaba yang bernama Warga Hutama mengantarkan putrinya Roro Sukartijah sebagai selir Sultan Hadiwijaya, datanglah Demang Toyareka menghadap Sultan Hadiwijaya lalu berkata, "Amit-amit sewun Jang Sultan, Roro Sukartijah itu adalah menantu hamba. Maka sangatlah tidak pantas jika Adipati Warga Hutama menyerahkannya menjadi istri paduka, Kanjeng. Itu penghinaan." Sultan Hadiwijaya kaget bukan kepalang. Seketika darahnya mendidih, amarahnya meluap. Maka dengan penuh murka segera beliau memanggil Tumenggung Carakaseta, pengawal setianya. "Carakaseta, cepat kamu susul Adipati Wirasaba. Hukum dia seberat-beratnya." "Baik Kanjeng, segera saya laksanakan," jawab Tumenggung. Bersamaan dengan itu Demang Toyareka pun undur diri dari Bajang. Sementara itu masih dengan memendam kemarahan, Sultan Hadiwijaya memanggil Roro Sukartijah. "Roro Sukartijah, kemari kamu. Benarkah kamu ini menantu Demang Toyareka? Jawab dengan jujur." Roro Sukartijah pun datang sambil berkata, "Itu tidak benar, Kanjeng. Itu fitnah. Itu tidak benar, Gusti." Sultan Hadiwijaya termangu kaget. Beliau menyadari kekeliruannya, memerintahkan menghukum Adipati Wirasaba. Maka beliau mengutus Tumenggung Carakakeling menyusul Carakaseta untuk membatalkan perintahnya. Sementara itu, masih dengan menunggang kuda Dawu Kabang, Adipati Warga Hutama sampai di Desa Bener. Tahu Desa Bener, teman-teman? Ya, di Kabupaten Purworejo. Karena sang Adipati merasa lelah, maka memutuskan untuk singgah di rumah Ki Gede Bener. "Silahkan Kanjeng, silahkan masuk, beristirahatlah di gubuk sederhana kami." Sambut Ki Gede Bener mempersilahkan sang Adipati memasuki rumahnya yang berbalai malang serta menyuguhkan pindang banyak atau angsa sebagai hidangan istimewa. Konon hari itu adalah hari Sabtu atau Setu Pahing. Kala sang Adipati sedang makan, tiba-tiba masuklah Tumenggung Carakaseta ke balai. Namun karena melihat sang Adipati sedang makan, Carakaseta mengurungkan niatnya. Tiba-tiba Carakaseta melihat dari
dari kejauhan ada seorang penunggang kuda yang melambai-lambaikan tangannya. Ternyata penunggang kuda itu adalah Tumenggung Caraka Keling. Caraka Seta tanggap bahwa lambaian itu adalah isyarat agar dia segera melaksanakan tugasnya. Maka segera ia menyelinap masuk dan plus. Bagaikan kilat, tahu-tahu tangan Tumenggung Caraka Seta telah menusukkan kerisnya ke ulu hati Adipati Warga Hutama. Sang Adipati pun tersungkur. Darah segar menghambur keluar. Suasana desa bener sangat gempar. Ketika para prajurit Wirasaba sedang berlarian tunggang langgang, masuklah penunggang kuda tadi seraya berkata, "Waduh, keliru kamu, Kang. Tadi aku memberimu isyarat agar kamu jangan membunuh Adipati karena yang Sultan terhasut Demang Toyareka." Caraka Seta tergulai lemas mendengar pernyataan itu. Ia sangat menyesali perbuatannya. Ketika itu, seraya mengerang dan memegangi lukanya yang bersimbah darah, sang Adipati berusaha bangkit sambil berkata, "Sudahlah, kalian jangan saling menyalahkan. Ini sudah nasibku. Aku rela menjadi korban fitnah Demang Toyareka. Namun sebelum aku meninggal, aku akan berwasiat kepada semua anak turunku. 1. Janganlah berpesanan dengan turunan Demang Toyareka. 2. Jangan bepergian di hari Sabtu Pahing. 3. Jangan menggunakan kuda dawuk abang. 4. Jangan membuat rumah dengan balai malang. 5. Jangan memakan pindang banyak atau angsa. Maafkan, aku pamit." Sang Adipati Wirasaba pun meninggal. Kuda dawuk abang milik Adipati Wirasaba meringkik histeris, seolah mengucapkan selamat jalan kepada tuannya. Suasana desa bener amat mencekam. Tidak ada penduduk yang berani beraktivitas. Akhirnya jenazah dibawa pulang oleh keluarga Kadipaten Wirasaba dan dimakamkan di desa Pegiringan sebelah timur Banyumas. Dan tahukah teman-teman, sepeninggalnya Adipati Wirasaba, keluarga atau putra Adipati Wirasaba tidak ada yang berani datang ke Pajang. Mereka takut murka Sultan Hadiwijaya. Melihat keadaan yang memprihatinkan itu, Raden Joko Kaiman, putra Raden Banyak Sosro, cucu Raden Baribin dari Majapahit, yang juga menantu Adipati Wirasaba, dengan jiwa ksatria dan rendah hati, memberanikan diri datang ke Pajang dan siap menerima resiko apapun. Tapi bukanlah hukuman, melainkan anugerah yang beliau dapatkan, yaitu dengan diangkat menjadi Adipati Wirasaba dengan gelar Warga Hutama kedua. Hebatnya lagi, anugerah tersebut tidak hanya dimilikinya sendiri, melainkan dibagi menjadi 4 untuk saudara-saudaranya. Itulah sebabnya maka Raden Joko Kaiman juga diberi gelar Adipati Merapat. Bagus kan kisahnya? Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini adalah 1. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. 2. Kita harus selalu berjiwa ksatria dan rela berkorban. Dan yang ketiga, kita harus selalu yakin bahwa semua hari itu baik. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.